Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Poppy Purwanti. Mari kita belajar tentang statistika. Kali ini saya akan melanjutkan tentang materi analisis regresi 2. Nah, kemarin kan udah pernah tuh dijelasin tentang analisis regresi 1. Sekarang kita lanjutkan tentang analisis regresi 2. Analisis regresi 2 ini digunakan untuk penelitian survei 3 variabel, yaitu 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Adapun uraiannya sebagai berikut. Regresi ganda. Regresi ganda yaitu regresi linear ganda dengan 2 variabel predikator atau bebas. Adapun untuk umum persamaannya sebagai berikut. Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2. Ini harusnya Y-nya ya topi ya. Y variabel dependent atau kriteria yang diprediksikan atau variabel terikat. A konstanta, B1 angka arah, B2 angka arah, ya kan, koefisien regresinya. X1 variabel independen, X2 variabel independen 2. Untuk menentukan harga-harga A, B1, B2 ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nih, langkah-langkahnya ya, menentukan harga seperti contoh sebelumnya. Hanya penambahannya karena ini 3 variabel, ya kan. Kalau analisis regresi 1 kan 2 variabel. Nah, ini dia. Melakukan konversi penyederhanaan dengan skor deviasi. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 langkah. Langkah berikutnya, menentukan harga B1, B2, dan A dengan cara menyelesaikan sistem persamaan sebagai berikut. Persamaan yang pertama, ini S1 YE sama dengan B1 sigma X1 kuadrat tambah B2 sigma X1 X2. Yang kedua, sigma X2Y sama dengan B1 sigma X1 X2 tambah B2 sigma X2 dikuadratkan. Persamaan yang ketiga, A sama dengan Y bar dikurangi B1 X1 bar dikurangi B2 X2 bar. Ini ya, 3 persamaannya. Uji signifikan regresi ganda. Setelah diperoleh persamaan regresinya, langkah berikutnya adalah menguji hipotesis dalam analisis regresi ganda, yaitu uji signifikasi regresi ganda. Yang diuji adalah ANO regresi jamak Y atas X1 dan X2 tidak berarti signifikan. HA sama dengan regresi jamak Y atas X1 dan X2 berarti signifikan. Untuk menentukan hipotesisnya, kita menggunakan uji F. Berarti, kalau uji F berarti F tabel ya yang kita lihat. Nah, untuk F hitungnya rumusnya boleh RJ kare per RJ kares atau pakai rumus ini juga boleh. Catatan, J kare adalah jumlah kuadrat jamak regresi Y atas X1 dan X2 diperoleh dari J kare sama dengan B1 sigma X1Y tambah B2 sigma X2Y. J kare jumlah kuadrat residu atau sisa diperoleh dari J kare sama dengan sigma Y kuadrat dikurangi J kare. Keterangan K-nya banyak variabel bebas, ya kan. N-nya itu banyaknya pasangan data atau banyaknya sampel. Kriteria terima H0 jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel. F tabel ditentukan dari F untuk alfa, ya kita pakai 0,05, DK-nya pembilang, dari K, DK1 ini DK2-nya dari penyebutnya, ya kan, sama dengan N dikurangi K dikurangi 1. Oke, kita langsung ke contoh ya. Contoh, tentukanlah model atau persamaan regresi ganda beserta uji signifikasinya dari data berikut ini. Ada X1, X2 sama Y, ya kan. Di sini ada 10 sampel. X1, X2, Y-nya juga. Kita jumlahkan seperti biasa. Nah, ada tabel untuk membantu ya penentuan harga-harga regresi ganda. Kan ini tabel awal, ini kita
X1 dikuadratkan, X2 dikuadratkan, Y dikuadratkan, X1 X kali X2, X1 kali Y, X2 kali Y. Kita buat tabel bantu, selanjutnya diperoleh sigma X1 sama dengan 56, sigma X2 sama dengan 212, sigma Y sama dengan 345, sigma X1 kuadrat sama dengan 334, sigma X kuadrat sama dengan 4756, sigma Y kuadrat sama dengan 1199, sigma X1 X2 sama dengan 1239, sigma X1Y sama dengan 1946, sigma X2Y sama dengan 7389. Ini adalah 10. Kita mencari X barnya. X1 bar sama dengan 5,6. X2 bar sama dengan 21,2. Sigma Y bar sama dengan sigma Y dibagi N, ya kan? 34,5. Nah, berikut ini adalah konversi penyederhanaan dengan metode skor deviasi. Ikuti rumus yang ada. Ya kan, sigma Y kuadratnya berarti dari sini 1959, sigma Y nya 345 dikuadratkan dibagi 10, nanti hasilnya ketemu 56,5, sigma X1 kuadratnya ketemu 20,4. Ikutin rumus saja. Sigma X2 dikuadratkan sama dengan 261,6, sigma X1Y sama dengan 14, sigma X2Y sama dengan 75, sigma X1 X2 sama dengan 51,8. Selanjutnya adalah menentukan harga-harga B1, B2, dan A dengan cara menyelesaikan persamaan seperti berikut. Kalian masukkan ya kan beberapa item perhitungan yang ada di atas ke bawah. Ikutin aja ya kan. Sigma X1Y sama dengan B1, sigma X1 kuadrat tambah B2, sigma X1 X2. Nah, arahnya 14 ya kan sama dengan 20. 4 kalikan B1 ditambah 51,8 kalikan dengan B2. Selanjutnya juga yang di bawah sama ya. Diuraikan 75 sama dengan 51,8 B1, 26 1,6 kali B2. Dengan mengeliminasi kedua persamaan tersebut, ini dieliminasi ya. Pokoknya dieliminasi ya kan, boleh kalikan mana asal persamaannya, nanti ketemu B1 dan B2 nya, sehingga diperoleh B1 sama dengan min 0,084, B2 sama 0,303. Ini bisa hitung bareng-bareng atau diskusi bersama, nanti ketemu hasilnya B1 B2 seperti ini. Untuk memperoleh A, maka nilai B1 B2 jangan lupa setelah eliminasi disubstitusikan ya kan. A sama dengan Y bar dikurang B1 X1 bar dikurang B2 X2 bar sama dengan 28,547. Dihitung lagi. Jadi model persamaan regresi gandanya adalah 28547 dikurangi 0,08 X1 ditambah 0,303 X2. Adapun nih yang terakhir, uji signifikasinya dapat ditentukan melalui langkah-langkah berikut. Cek karetnya ya kan, ikutin aja rumus ini ya kan, dari atas kan tadi B-nya udah ketemu B1 B2, hasilnya adalah 21,549. Cek karesnya ikuti rumus ini ya kan, sigma Y kuadratnya tadi berapa tuh yang ada di atas dikurangi C karetnya yang ini ketemu 34,951. Nah, untuk F hitung ini kalian ikuti aja rumus ini. J karetnya kan 21,54 dibagi K-nya 2 ya kan. J karetnya 34,951, N-nya 10 dikurangi K-nya 2 dikurangi 1 jadi 7 ya kan. Nah, ini fungsinya untuk F tabel. F tabelnya sama dengan F alfa DK1 DK2 ya kan. F-nya 5%, 2,7. Nah, ini kalau untuk F tabel jangan terkecoh. Kalau 2 berarti kita lihat angka yang atas karena DK1 kan. 2,7 hasilnya 4,74. Saya ulangi lagi. DK1-nya kan 2 ya kan. Ke bawah 7 jadinya 4,74. Ini DK2-nya karena 7. Jadi lihat di DK1 sama DK2. DK1 kita lihat nih yang posisi atas ini. DK2-nya kita ke bawah. Seperti itu ya, teman-teman. Jangan terkecoh. Nah, jadi F hitungnya
2,158, F tabelnya 4,74. Karena F hitung lebih kecil dari F tabel, maka 0 diterima. Artinya regresi Y atas X1 dan X2 tidak berarti atau tidak signifikan. Nah ini untuk perhitungan kalian, terutama kadang saya di statistik dasar itu menggunakan NPM. Pastikan tiap individu beda ya. Jadi kalau misalnya Bu kok ada saya tidak signifikan, ya wajar karena perhitungan di statistik itu kan ada yang signifikan ataupun tidak signifikan. Tapi saya harus mengultimatum kalian kalau dalam menghitung tabelnya itu kalian harus hati-hati ya. Coba jeli dalam soal dan perhitungannya. Terima kasih banyak dari saya. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.